Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama itu ada saya, Kadek Desida Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Luhutus Rikurnia dengan NIM 1917051078. Yang ketiga ada Niketut Sri Agustini dengan NIM 1917051148. Dan yang keempat ada Nikadek Yulia Kurniawati dengan NIM 1917051211. Kami kelompok 1 akan membawakan materi mengenai pembangunan keberlanjutan. Adapun submaterinya yaitu yang pertama ada isu pembangunan keberlanjutan, yang kedua ada proses perumusan konsep pembangunan keberlanjutan, yang ketiga ada dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam dan masyarakat, dan yang keempat ada konsep dasar pelaksanaan CSR. Yang pertama ada isu pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development pertama kali dikonseptualisasikan pada tahun 1980 oleh World Conservation Strategy dan kemudian mulai populer sejak diperkenalkan melalui Brundtland Report Our Common Future yang dipublikasikan oleh Of the World Commission on Environment and Development pada tahun 1987. Sejak saat itu, ada banyak diskusi tentang apa pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya. Menurut Brundtland Report dari PBB 1987, pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan menekankan akan pentingnya perubahan pola produksi dan konsumsi dalam pembangunan masa kini yang tidak mengorbankan kepentingan masa depan. Ada 3 tiang atau pilar utama dalam pembangunan keberlanjutan. Yang pertama itu ada pilar sosial. Pilar sosial memuat pemahaman tentang lembaga-lembaga sosial dan peran mereka dalam perubahan dan pengembangan, serta sistem demokrasi dan partisipatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini. Yang kedua ada pilar lingkungan. Pilar lingkungan memuat kesadaran akan sumber daya dan kerentanan lingkungan fisik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri. Setiap keputusan yang diambil oleh manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan tersebut. Yang ketiga ada pilar ekonomi. Pilar ekonomi memuat kepekaan terhadap batas dan potensi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan dengan restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya menyelamatkan bumi ini dari keserakahan manusia, karena manusia memiliki mental frontier yaitu sifat manusia yang akan selalu berusaha dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Adanya mental frontier pada akhirnya, manusia akan bersifat serakah tanpa memperhatikan etika dalam melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, para petinggi dunia di bawah PBB telah mengadakan beberapa kali konferensi yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan konteks lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai representasi masyarakat dunia tergugah untuk menyelenggarakan United Nations Conference on Human Environment atau Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1972. Konferensi ini merupakan starting point perhatian dunia di bidang lingkungan hidup sehingga tanggal 5 Juni selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Konferensi Stockholm ini sendiri menghasilkan resolusi monumental, yakni terbentuknya badan khusus di PBB untuk masalah lingkungan yaitu United Nations and Environment Program yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Yang kedua ada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi di Rio de Janeiro. Setelah konferensi Stockholm antara kaum development and environment, terjadi polarisasi yang semakin tajam. Melihat kenyataan tersebut, PBB berupaya mengkompromikan polarisasi antara kepentingan pembangunan dan lingkungan. Akhirnya, kompromi tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan konferensi khusus tentang masalah lingkungan dan pembangunan atau United Nations Conference on Environment and Development atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi and Summit di Rio de Janeiro, Brasil, tepatnya pada tanggal 3-14 Juni 1992.
Dan yang ketiga ada konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan di Johannesburg. Menindaklanjuti kesepakatan dalam Earth Summit, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan pada bulan Desember 1992. Komisi ini bertugas memonitor pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi, meningkatkan kerjasama internasional, dan menyelaraskan pengambilan kebijakan internasional, serta mengkaji kemajuan pelaksanaan Agenda 21 pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Untuk pertama kalinya, komisi ini bersidang pada tahun 1993 dan kemudian mengagendakan pertemuan rutin setiap tahunnya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Kurnia dengan NIM 1917091078. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri terdiri dari mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat dipergunakan dalam masa yang akan datang, seperti melindungi hutan dari deforestasi. Kemudian yang kedua ada memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan, seperti menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga ada mengubah pola konsumsi dari menggunakan bahan bakar fosil yang bersifat tidak dapat diperbaharui menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang terakhir ada mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada equity atau pemerataan. Equity atau pemerataan ini merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena diharapkan dapat mengecilkan kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat. Kemudian ada ekonomi. Dalam prinsip ini, prinsip pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerja yang meningkatkan daya saing. Kemudian ada energi. Dalam prinsip ini, pemakaian energi harus dilakukan secara hemat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat ada ekologi. Ekologi atau lingkungan harus dilestarikan selama melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dan yang kelima ada peran serta. Dalam prinsip ini, pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Dalam pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 tujuan utama, yaitu yang pertama economically viable, yaitu pembangunan ekonomi yang dinamis, socially, politically acceptable, dan culturally sensitif, yaitu pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya. Kemudian yang terakhir ada environmental friendly, yaitu ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikita Sri Agustini dengan NIM 1917051148. Di sini saya akan membahas materi subbab ketiga, yaitu dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam dan masyarakat. Yang pertama yaitu dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda seperti daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia. Dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam memiliki dampak negatif dan positif. Dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam, sebagian besar pelaku usaha lupa akan hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang mana lingkungan masih dipandang sebagai objek eksploitasi dan eksplorasi. Mereka menganggap sebagai keuntungan yang besar tanpa memikirkan kondisi lingkungan alamnya. Akan tetapi, bagi pemangku kepentingan tidak mengetahui bahwa semakin lingkungan alam dipelihara atau dijaga, semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, jika suatu perusahaan ingin tetap maju untuk jangka waktu lama, segala aktivitas perusahaan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Selanjutnya yaitu dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat.
Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus menyadari bahwa berjalannya suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dampak positif maupun negatif. Saat ini masih ada beberapa pelaku bisnis beranggapan bahwa tanggung jawab sosial bukan merupakan bagian dari penghasilan upah. Akan tetapi, sekarang sudah diyakini bahwa pelaku kepentingan sudah tidak lagi melakukan hal seperti itu, karena mereka beranggapan bahwa aktivitas dalam suatu perusahaan harus disertai oleh masyarakat tanpa ada kompensasi tertentu. Akan tetapi, juga tidak sedikit beranggapan bahwa perlu ada tanggung jawab sosial atas suatu perusahaan, sifatnya hanya sebagai tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan yang besar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan sesuatu yang dapat berbagi atau melakukan berbagai kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Konsep Triple Bottom Line menjadi konsep dasar pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan ekologi dalam semua aspek aktivitasnya. Pada implementasi Triple Bottom Line, maka yang diterapkan adalah teori RED, di mana mata rantai antara kewajiban dan hak perusahaan bersifat langsung. CSR merupakan suatu kewajiban dalam makna liability, bukan bersifat voluntary. Oleh karena itu, tepat sekali analogi yang dikemukakan oleh Elkington, di mana Triple Bottom Line diinterpretasikannya menjadi Triple P sebagai suatu persyaratan jika perusahaan yang ingin berkelanjutan. Aspek ekonomi diungkapkan dengan profit, aspek sosial diungkapkan dengan people, dan aspek lingkungan diungkapkan dengan planet. Untuk mengetahui bagaimana urgensi dari masing-masing aspek dalam 3P dalam implementasi CSR oleh perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, profit atau keuntungan. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Antara profit dengan CSR dalam pengelolaan aktivitas suatu perusahaan memiliki kaitan, yaitu apabila suatu perusahaan mendapatkan profit, sudah seyogianya pula perusahaan membagi keuntungan tersebut kepada stakeholders-nya dalam berbagai bentuk. Jadi disinilah inti profit dalam makna 3P, karena di atas keuntungan yang diperoleh perusahaan, ada hak-hak pihak lain yang berhak juga atas keuntungan tersebut. Kemudian yang kedua, people atau masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholders penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan. Agar ada jaminan atas komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan CSR dalam aktivitas usahanya, pihak perusahaan perlu diberi pengertian bahwa kegiatan tersebut merupakan investasi yang bersifat sosial. Karena bersifat sosial, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah di kemudian hari. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya atau cost center, melainkan sentra laba atau profit center, di mana hal ini akan diperoleh di masa mendatang. Melalui hubungan yang harmonis dan positif image, maka masyarakat pun akan memberikan kontribusi bagi keberlanjutan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, planet atau lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan ingin eksis dan acceptable untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawabnya kepada lingkungan. Perlakuan atau treatment apa yang kita lakukan terhadap lingkungan, maka kita akan memetik apa yang telah kita lakukan tersebut. Apa kita akan menerima manfaat atau justru menderita?
kerugian semuanya tergantung pada bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, berpijak dari konsep triple bottom line yakni profit, people, dan planet, ketiga komponen itu saling terkait satu sama yang lainnya. Apabila salah satu komponen ditinggalkan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengubah paradigmanya menjadi corporate image, sehingga akan berdampak pada jaminan kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas usaha suatu perusahaan. Namun demikian, agar ada jaminan kepastian yuridis terhadap komitmen perusahaan tersebut, pemerintah sebagai regulator harus mengawal implementasi CSR ini dengan mengeluarkan regulasi. Dikhawatirkan, tanpa adanya regulasi terhadap konsep CSR, maka CSR hanya sebagai slogan atau retorika bagi pelaku usaha dalam upaya menguntungkan yang sebesar-besarnya. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang dijanjikan kepada generasi akan datang akan jadi bola api yang tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab nantinya. Oleh karena itu, tidak ada lagi pilihan bagi pelaku usaha kecuali melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban dalam makna liability. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.